Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada Ustadz Taufik yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita patut untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk memudahkan kita di dalam langkah untuk melaksanakan kebenaran. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita bersama-sama kita meyakini bahwa beliaulah yang patut untuk disuri taladani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tema yang kemarin, yaitu kita disuruh oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid. Di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Karena itu, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu, dalam firman Allah At-Taubah telah disebutkan bahwa orang-orang yang selalu memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Karena kita ini orang yang senang masuk masjid, maka insya Allah kita termasuk kategori orang yang beriman. Kemudian kita di masjid untuk mendirikan sholat, melaksanakan kewajiban sebagai kaum muslim. Berarti kita ini juga termasuk golongan. Dan mudah-mudahan kita tidak akan menjadi orang kikir yang siap untuk mengeluarkan zakat yang telah Allah berikan kepada kita rezeki, maka kita keluarkan sebagaimana mestinya. Kalau itu semua kita bisa melaksanakan, maka insya Allah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini tidak akan menjadi orang yang penakut. Sebab apa? Kita meyakini bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini semua tidak lepas dari aturan Allah. Dan apa-apa yang kita nikmati di dunia ini semuanya adalah pemberian Allah. Kalau toh misalnya kita menjadi pekerja swasta, bukan berarti juragan kita yang memberikan rezeki itu, tetapi hanya lewat itu. Tapi sesungguhnya yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, innama ummarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah keluarga yang dicintai Allah. Bapak Ibu, kita ini orang yang selalu mendatangi masjid untuk melakukan zikrullah, untuk bersolat,
untuk berzikir mengingat Allah, dan untuk membahas hal-hal yang baik. Maka kalau itu kita lakukan, berarti kita telah dicintai Allah. Bapak Ibu, kalau kita dicintai suami, ibu-ibu yang dicintai suami, kira-kira hatinya bagaimana Bapak Ibu? Senang enggak? Senang. Demikian juga Bapak-bapak, kalau ibunya merasa betul-betul mencintai bapaknya, maka bapak itu hatinya juga akan tenang. Dia tidak akan, kata Pak Singgi, kalau di rumah mendapatkan ketenangan, maka tidak akan bermain di tempat karaoke, ya kan? Nah, inilah Bapak Ibu. Padahal yang mencintai kita siapa? Allah. Kalau yang namanya orang cinta, itu apa yang kita miliki. Kalau kekasih kita itu minta, kira-kira dikasih enggak? Dikasih. Nah, inilah yang jarang kita merenungkan cintanya Allah. Padahal kalau kita ini dicintai oleh Allah dan dianggap keluarga oleh Allah, maka insya Allah dalam kehidupan kita ini akan terjamin. Masalah kaya miskin itu bukan hal yang bisa satu-satunya yang bisa membahagiakan manusia, tetapi yang menjadikan orang bahagia adalah ketenangan jiwanya. Walaupun duitnya sedikit, tapi kalau jiwanya ditentangkan oleh Allah, maka kita tidak akan gelisah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hatinya tidak ditenangkan oleh Allah, walaupun harta kita banyak, kita masih saja menjadi orang yang sok-sokan, ulahnya banyak, sehingga sampai-sampai mengambil yang bukan haknya. Inilah Bapak Ibu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, artinya adalah dari Al-Aswad Ibnu Zaid. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau itu melakukan pekerjaan keluarganya, maksudnya melayani istrinya, dan apabila telah masuk waktu sholat, beliau segera keluar menuju sholat. Inilah Bapak Ibu contoh-contoh yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Ketika kita sibuk di rumah, di kantor, dimanapun saja, ketika ada waktu panggilan sholat, maka segera kita menuju. Kalau kita bisa melakukan itu dalam hidup kita, insya Allah Bapak Ibu, kehidupan kita akan tenang, istiqomah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.